Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tentu dalam rangka untuk menuntut ilmu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tepatnya kelas 9. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya menuntut ilmu merupakan salah satu ikhtiar yang kita lakukan untuk menjadi seseorang hamba yang lebih dicintai Allah, sehingga kehidupan yang akan datang itu akan selalu diberi kelimpahan rahmat dan juga ketenangan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian. Apakah betul ini kelas 9A? Betul ya. Ibu mulai dari absen pertama, Mbak Diva, Amelia, dan yang terakhir ada Arifin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kepada ketua kelas, Mas Umam, untuk memimpin doa teman-teman semua. Siap, gerak. Doa mulai. Oke, alhamdulillah kita telah berdoa dan semoga serangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pembelajaran pada hari ini akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita semua sudah sama-sama belajar mengenai etika pergaulan atau komunikasi dalam Islam. Di mana poin penting yang dapat diambil dari pembahasan lalu ialah kita adalah makhluk sosial yang mana saling membutuhkan komunikasi satu sama lain. Maka dari itu kita harus dapat memposisikan diri untuk dapat bersikap secara bijak dan sopan kepada orang lain. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran di mana masuk pada materi yang berbeda, yaitu tentang meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Pada materi ini Ibu sudah membagi dua pembagian, yaitu pada pembagian kali ini, pada minggu ini kita akan membahas, hanya akan memfokuskan pada penekanan tentang materi, dan minggu depan kita akan mengagendakan diskusi kelompok. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, sebenarnya ini pertanyaan basic aja ya. Kira-kira qada dan qadar itu digolongkan dalam rukun apa ya? Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 yaitu beriman kepada qada dan qadar. Di mana ketika beriman dengan qada dan qadar berarti kita percaya dan kita yakin sepenuh hati bahwa Allah itu akan memberi takdir yang terbaik untuk kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah melewati seperti sering mendapatkan suatu keberagaman. Misalnya nih, ada orang yang diciptakan oleh Allah itu dari kalangan yang memiliki harta yang berlimpah. Namun di sisi lain ada juga orang yang untuk mencari makan atau mencari minum itu susah. Nah, kira-kira kalau kalian menanggapi hal seperti itu, Allah itu adil nggak sih kepada hambanya? Adil nggak? Adil? Adil. Kita harus mempercayakan bahwa Allah itu adil kepada para hambanya. Semua itu ada terjawab dalam surat Ghafir ayat 31, yaitu wamallahu yuridu dzulmal lil ibadi, yaitu Allah tidak menghendaki kedzaliman kepada para hambanya. Allah itu dalam artian tidak pernah mendolimi hambanya. Mungkin apa yang kita lihat secara kasat mata, ada yang kaya dan yang miskin, itu semua adalah sebuah ujian dari Allah. Baik, kita langsung saja masuk kepada materinya. Di sini Ibu sudah menyiapkan ada pop-up book tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, masuk pada materi pertama yaitu tentang qada. Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman di mana semua
makhluk hidup itu belum diciptakan. Nah, yang qadar itu artinya ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddaruhu taqdira. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar, para ulama itu menyebutkan bahwasannya dibagi menjadi dua, yaitu salah satunya ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa diusahakan. Misalnya nih, kalian ingin menjadi seseorang yang pintar, maka kalian harus rajin dalam belajar. Terus ingin menjadi kaya, berarti kalian harus giat untuk belajar. Dan orang yang sehat karena menerapkan kehidupannya itu dengan pola yang baik dan benar. Terus ada takdir mubram di sini. Takdir mubram ini adalah suatu ketentuan yang mutlak dari Allah. Kita tidak bisa merubah hal itu. Nah, terus contohnya itu kematian, terus ada lagi tentang jenis kelamin seseorang yang dilahirkan. Terus dan yang terakhir adalah bukti beriman kepada qada dan qadar. Bisa dicontohkan bagi orang-orang yang seperti itu, yaitu dengan ikhlas dan ridho ketika menerima takdir yang Allah berikan. Selain itu ada etos kerja. Jadi apapun yang Allah takdirkan kepada kita, walaupun kita tidak suka di awal, tapi kita harus selalu etos kerja untuk melakukan apa yang akan kita capai ke depannya. Dan juga diiringi dengan rajin berdoa. Jadi kesimpulannya, kita memang semua ini telah ditakdirkan oleh Allah. Namun tidak hanya untuk bertinggal diam diri saja. Kita harus selalu berusaha untuk memaksimalkan, untuk mendapatkan takdir yang terbaik dari Allah. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dari kalian semua. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Berarti semangat ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya. Semangat. Alhamdulillah. Teman-teman kelas 9A tahu nggak kita mau belajar apa pada pagi hari ini? Belum ya? Nah, pada pagi hari ini Pak Guru mau menerangkan tentang damaikan negeri dengan toleransi. Nah, ada yang tahu toleransi sebelumnya teman-teman? Mas Umam? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya. Ada yang tahu? Mas Faisal? Saling menghargai, Pak. Saling menghargai.
Oke. Jadi toleransi itu secara bahasa itu sama dengan tasamuh dalam bahasa Arab. Yang artinya apa ya? Kalau istilah itu menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, apa contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi toleransi itu sebelum kita masuk ke materinya ya teman-teman, itu ada di dalam Islam itu ada dua toleransi. Yang pertama toleransi terhadap sesama pemeluk agama Islam di dalamnya. Maksudnya itu toleransi dengan perbedaan-perbedaan hukum fikih, furu'iyah dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada toleransi antar umat beragama. Nah, contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu kita menghargai perbedaan pendapat, terus menghargai perbedaan bentuk fisik, wajah, warna dan sebagainya. Sini kan ada dari yang Banjarnegara, Mbak Hasna, Mas Umam dari Gunung Banteng, terus ada yang dari Batam itu Mbak Elva kan. Itu kan semua itu toleransi namanya, perbedaan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu contoh toleransi dalam agama Islam itu sendiri. Itu ada apa ya, batasan-batasannya. Yang pertama itu batasannya, misal nih Mas Umam background keluarganya itu Nahdlatul Ulama, terus Mbak Diva itu Muhammadiyah. Nah, ketika bulan puasa kan ada yang 11 ya, 8 rakaat itu sholat tarawih, 3-nya itu witir. Terus kalau NU kan 20 rakaat itu tarawih, terus 3 atau 1-nya itu untuk witir. Jadi menghargai perbedaan dalam agama Islam seperti itu. Tapi terbatas hanya dalam soal apa ya, perbedaan fikih-fikih saja. Tapi kalau soal akidah itu mutlak harus sama, Al-Quran, hadis, Nabi dan sebagainya. Paham di sini teman-teman? Nah, terus yang kedua toleransi antar umat beragama. Nah, itu juga ada batasannya. Batasannya itu cuma dalam kegiatan yang bersifatnya itu duniawi, bisnis, politik atau sosial lah seperti itu. Kalau soal akidah itu kita nggak dibolehkan oleh apa ya, agama, karena ya lakum dinukum waliyadin. Seperti dulu kan ada cerita bahwa Rasulullah itu sama para apa ya, tokoh-tokoh orang kafir Mekah itu disuruh barter lah, 1 tahun untuk jadi orang Islam, 1 tahun untuk jadi ikuti agama orang kafir. Seperti itu ya teman-teman, paham kan? Paham. Nah, sebelum ke main games ya, Pak Guru akan menjelaskan tentang dalil naklinya. Jadi toleransi itu juga ada dalil naklinya. Yang pertama itu ada surat Al-Kafirun. Ada yang udah hafal? Udah hafal kan? Ya, Pak Guru bacain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Artinya singkatnya ya, itu apa ya, jadi ada sebuah negosiasi antara tokoh Quraisy dengan Nabi Muhammad dan orang Muslim untuk apa ya, negosiasi biar orang Muslim itu beragama kafir Quraisy, terus yang kafir Quraisy juga beragama orang Islam selama satu tahun. Terus yang kedua itu dalil surat Al-Baqarah ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Yang padanya isi kandungan surat tersebut adalah untuk
tidak ada larangan dalam beragama. Nah, paham ya tentang toleransi ya? Alhamdulillah. Nah, kita langsung saja untuk main games. Gamesnya ini tentang ular tangga. Ya, ular tangga. Tahu kan ular tangga permainannya kayak apa? Nah, perwakilan siapa monggo maju? Ketua kelas Mas Umam maju. Saya Pak. Ya, nanti jawab pertanyaan ya di sini ya. Siapa? Nanti nilainya A ya Pak. Ya, insya Allah kalau bisa jawab. Ini dilempar Pak. Lempar. Nomor 5. 5 Pak. Buka. Siapa Bapak Pluralisme Indonesia? Siapa? Bapak Pluralisme Indonesia. Bapak Abdurrahman Wahid Pak. Betul, Bapak Abdurrahman Wahid. Oke. Jos, silakan duduk kembali. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini pagi hari ini itu bermanfaat dan memberkahi untuk ilmu kita semua ya. Nah, cukup sekian dari Bapak. Bila ada kesalahannya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas untuk memimpin berdoa. Selesai. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Oke, ada yang tahu hari ini Ibu akan membahas materi mengenai apa? Hari ini Ibu akan mempelajari materi mengenai ilmu tajwid, khususnya itu matobiai. Ada yang tahu apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu berasal dari kata jawada yajwidu tajwidan, yang artinya itu membaguskan atau memberi bagus. Sedangkan menurut istilah, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara kita agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada yang tahu apa hukum kita belajar ilmu tajwid? Wajib. Ya betul, wajib. Ya sama loh. Jadi itu belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, yang artinya itu apabila ada sebuah tempat yang mewakili, salah satu orang ada yang mewakili untuk belajar ilmu tajwid, itu semua yang lain itu gugur. Tapi jika tidak ada yang mewakili, maka semua orang yang ada di tempat itu yang muslim itu mendapat dosa. Dan hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardhu ain, yang artinya itu semua mukallaf baik laki-laki maupun perempuan itu harus membaca Al-Quran dengan
ilmu tajwid. Itu dalilnya dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Yang bunyinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya itu dan bacalah Al-Qur'an dengan setartil mungkin. Selanjutnya itu mad. Ada yang tahu apa itu mad? Iya, betul. Mad adalah memanjangkan suara sewaktu ada huruf mad. Huruf mad itu apa aja anak-anak? Ya, betul. Ada alif, wawu, dan ya. Pembagian mad itu ada dua, yaitu mad tobi'i dan mad far'i. Dan ibu akan membahas materi mad tobi'i. Mad tobi'i adalah, ada yang tahu? Ya, betul, mad asli. Mad tobi'i itu terjadi apabila ada alif itu sebelumnya itu harokat fathah, wawu sebelumnya itu harokat domah, dan ya itu sebelumnya harokat kasroh. Jadi jika ada kayak gini itu dinamakan mad tobi'i dan terkumpul dalam lafaz nuhiha. Ada wawu sukun sebelumnya itu domah, ya sukun sebelumnya itu harokat kasroh, dan alif sebelumnya itu harokat ha. Contohnya itu ada lagi kola. Ini disebut mad tobi'i karena apa? Ada lafaz mu'minun. Itu karena apa? Doma. Ya, jadi mad tobi'i itu apabila ada alif sebelumnya itu harokat fathah, wawu sukun sebelumnya itu harokat domah, ya itu sebelum ya sukun sebelumnya itu harokat kasroh. Dan agar lebih jelas lagi, ibu ada media pembelajaran. Ini itu namanya botol pintar. Ya, jadi ini kalian nanti ambil di sini ada lafaz. Nah, nanti kalian itu menganalisis itu masuk ke yang ini apa, yang ada ya sukun sebelumnya kasroh atau alif sebelumnya itu fathah. Nanti kalau tidak sesuai itu nanti dibuang. Ya. Ayo, siapa yang mau maju? Ya, saya koreksi dulu ya anak-anak. Ini ada lafaz yaku. Ini masuk apa ya anak-anak? Ada wawu sukun. Yaitu harokat domah. Ya, betul. Makasih Mbak Hasna. Selanjutnya itu ada lafaz baina. Baina ini ya karena enggak sesuai dengan syarat mad tobi'i. Ya, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah mad tobi'i itu terjadi apabila ada alif sebelumnya itu fathah, wawu sebelumnya itu domah. Ya, itu sebelumnya itu kasroh. Dan membacanya itu 2 harokat atau 1 alif. Ada yang ingin ditanyakan?
Sudah paham anak-anak? Oke. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Oh ya, belum berdoa dulu Mas. Siap, gerak, mulai. Selesai. Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat pagi ya? Udah sarapan belum? Sudah. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ibu mau tanya ya, pagi hari ini kalian sudah menerapkan atau berperilaku amanah dan jujur atau belum? Belum. Oke, ada yang sudah dan ada yang belum. Terus ibu tanya lagi, sekarang penting gak sih amanah dan sifat jujur itu bagi kalian sendiri? Penting. Ya. Sebelumnya ya, ini ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Nah, jadi di sini ada poster atau infografis yang isinya tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan bisa dipelajari terlebih dahulu. Ya, di sini ada, bisa dilihat ya, amanah. Amanah itu berasal dari bahasa Arab yang diambil yaitu amanatan, yang berarti aman, tentram, dan tenang. Artinya ketika kita melaksanakan amanah, maka hati kita itu akan merasa tenang, tentram, dan damai. Beda lagi ketika kita tidak melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, maka hati kita itu akan merasa seperti ada hutang atau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Nah, dari amanah tersebut itu ada 3 cakupan, yaitu yang pertama amanah kepada Allah, yang kedua ada amanah kepada sesama manusia, yang ketiga ada amanah kepada diri sendiri. Lah, amanah kepada Allah itu contohnya apa sih Bu? Nah, contohnya itu bisa dilihat di gambar nomor 1 ya teman-teman. Itu ada orang sedang apa? Sholat ya, atau beribadah ya. Itu adalah bentuk dari dia melakukan amanah tersebut. Kemudian yang kedua ada amanah kepada sesama manusia. Contohnya ketika kita diberi amanah atau dititipi barang, maka kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ibu mau izin? Iya, silakan. Kemudian yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Contohnya yaitu ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, maka kita itu melaksanakannya atau menjaga kesehatan tersebut. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surat At-Taubat yang dimana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ashodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kemudian di sini ada jujur. Jujur itu berasal dari kata sidik yang artinya dia itu selalu berkata benar.
benar itu baik ketika dia mengucapkan lahir dan batiniahnya. Lah, gimana sih Bu caranya kita itu agar bersikap amanah dan jujur? Nah, di sini ada contohnya ya, meyakini bahwa amanah itu adalah titipan, jadi bukan untuk kita sendiri. Nah, titipan orang lain. Kemudian yang kedua, gimana sih Bu cara berperilaku jujur? Di sini juga ada meyakini bahwa kejujuran itu akan memunculkan kepercayaan dari orang lain. Maka ketika kita melaksanakan sifat jujur ini, maka kita juga akan dipercaya oleh orang lain. Nah, kemudian di sini juga ada hikmah. Ternyata semua itu juga ada hikmahnya ya teman-teman. Hikmah atau manfaat yang kita peroleh. Yang pertama itu ada meningkatkan keimanan dan juga di sini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, ada pertanyaan? Belum? Belum. Oke, jadi selanjutnya di sini karena Ibu rasa sudah paham semua ya. Di sini ada question box yang isinya itu pertanyaan. Silakan dari setiap kelompok maju satu-satu untuk mengambil pertanyaan ini. Silakan. Ya, bisa dibuka kemudian dibacakan. Saya dulu, Bu. Ya. Sebutkan manfaat bagi orang yang berperilaku amanah dan jujur. Ya. Apa? Jawab. Ya, langsung dijawab. Jawab. Jawabannya 1. Meningkatkan keimanan. 2. Mendapat kepercayaan banyak orang. 3. Merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Betul nggak teman-teman? Betul. Oke, beri applause dulu. Selanjutnya. Oke Bu, dari materi yang sudah dipelajari terdapat 3 cakupan amanah. Sebutkan. Pertama, amanah kepada Allah. Kedua, amanah kepada diri sendiri. 3, amanah kepada orang lain. Oke, bener nggak? Betul. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan bisa ditaruh lagi. Terima kasih. Iya. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang ya. Jangan lupa teman-teman, apa yang kita pelajari hari ini semoga juga diterapkan di kehidupan kita sehari-harinya, yaitu dengan sifat atau perilaku amanah dan jujur. Oke, dari Ibu cukup sekian. Dari awal sampai akhir, apabila ada kesalahan, kekurangan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Kalian berangkat ya pagi-pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, ini Pak Guru izin mengabsen terlebih dahulu ya. Seva? Pak Arifin? Oke, hadir semua ya. Oke, ya jadi langsung saja karena nanti Pak Guru mau ada meeting ya di
di IKN ada undangan dari Pak Jokowi. Kita dikebut aja ya materinya. Ini sesuai dengan instruksi kemarin pertemuan yang lalu. Ini untuk nanti ya kita langsung fokus ke pengerjaan soal ya. Kemarin kan sudah materi, jadi kita langsung ke pengerjaan soal. Nah nanti untuk tugasnya ya nanti Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 5 ya, silahkan dua-dua. Nanti ini kan berapa totalnya 11 ya. Nanti berarti Mas Arif ya, Pak Arif bisa ikut Mbak Elva ya. Ya ikut Mbak Elva. Nih Pak Guru bagikan dulu. Lupa Pak materinya Pak. Nanti bisa dibuka Mas. Bawa buku modulnya Mbok? Ya. Nih, ya bisa dibuka buku modulnya. Yang bawa HP boleh buka HP nggak apa-apa. Bawa HP semua ya. Ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Selama 5 detik. Ya nanti mekanismenya kalau udah nanti menjawabnya satu-satu ya, dari kelompok 1 sampai terakhir. Nanti kelompok 1 jawab, nanti dikoreksi, nanti baru penambahan materi dari Pak Guru. Begitupun seterusnya. Paham ya? Paham. Ya, oke. Monggo dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Ya. Monggo untuk kelompok 1, Mbak Hasna. Ya, bacakan soalnya sekalian jawabannya. Ya. Nah, betul? Nah, betul ya. Jadi pedoman hidup umat Islam ya selama hidup di dunia itu ada 2 ya, itu Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, kenapa Al-Qur'an menjadi pedoman utama hidup manusia? Karena sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zahru Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya itu. Nah, dari makna tersebut itu sudah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk buat kita ya, agar apa? Agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya, itu pedoman hidup pertama umat Islam, Al-Qur'an. Terus yang kedua sunnah. Ya, sunnah menjadi sumber yang kedua. Karena apa? Karena sunnah merupakan salah satu fungsinya untuk menjelaskan dalil Al-Qur'an yang masih mujmal atau masih global. Ya, lalu dijelaskan dengan hadis. Ya, itu ya tentang Al-Qur'an dan sunnah. Terus lanjut kelompok 2. Jelaskan pengertian Al-Qur'an menurut bahasa dan istilah. Oke. Al-Qur'an menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya itu membaca bacaan. Sedangkan secara istilah panggil Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Oke, betul ya? Betul. Ya itu, ya secara sederhananya Al-Qur'an itu memiliki pengertian ya yang berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Yang memiliki arti apa tadi, Mbak? Membaca bacaan. Ya, membaca bacaan, ya, bacaan, suatu bacaan. Nah, terus hadis itu adalah suatu hal atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik perkataan, perbuatan dan ketetapan. Ya, kalau perkataan terkenalnya dengan kauliyah, ya, kalau perilaku itu fi'liyah, kalau ketetapan takririyah. Itu pengertian Al-Qur'an dan sunnah. Terus untuk yang ketiga, monggo ketiga, kelompok 3 ya, nomor 3. Apa yang dimaksud dengan hadis atau sunnah? Ya, jawabannya Jawabannya segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, dan ucapannya. Oke, betul ya, itu sunnah. Ya,
Sunnah sudah dijelaskan tadi. Lanjut saja ke nomor 4. Ya, nomor 4. Nomor 4, sebutkan salah satu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Ya, itu ya salah satu keistimewaan Allah. Itu menjadi sumber ilmu pengetahuan ya. Di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan sejak dulu. Ya, namun di beberapa tahun belakang itu baru ketemu ya ilmu pengetahuan. Tuh. Terus yang nomor 5 terakhir. Mbak, yang nomor 5. Nomor 5 Ya. itu pertanyaannya apa fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai sumber ajaran hukum atau hukum Islam yang utama, juga sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian fungsi hadis yaitu menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan merinci ayat Al-Quran. Oke, itu ya fungsi Al-Quran dan hadis. Tuh. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Ya, nanti yang menjawab nanti Pak Guru mau diberikan bakso ya. Mau memberikan bakso ya. Siapa aja tadi? Ya, nanti ya. Oke. Mungkin itu ya yang Pak Guru bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jangan lupa belajar ya. Langsung pulang ya, langsung pulang, jangan main-main karena sekarang lagi musim hujan ya. Musim culik. Jangan ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah pada semangat semua ya hari ini. Oke, langsung saja ya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa bersama. Untuk ketua kelas tolong pimpin doa. Siap, gerak, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini masuk semua kan ya? Nggak ada yang izin? Oke, terima kasih. Oh ya, Ibu mau tanya, kira-kira kalian udah pada tahu belum kita mau belajar materi tentang apa? Saya tahu, Bu. Ya, materi tentang apa, Mbak? Meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Betul sekali, terima kasih Mbak. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, kira-kira ada yang tahu belum apa sih Al-Asma Al-Husna itu atau Asmaul Husna? Ada yang tahu? Nama Allah yang baik, Bu. Oke, nama Allah yang baik, betul sekali. Jadi anak-anak, Al-Asma Al-Husna itu adalah dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah ya. Sesuai pada surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya dan Allah memiliki al-asma al-husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma al-husna dan tinggalkan orang-orang yang
menyalahartikan namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, jadi nama-nama tersebut tuh menjadi salah satu bukti keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga menurut pendapat para ulama bahwa Al-Asmaul Husna atau Asmaul Husna itu berjumlah 99 ya. Oke, jadi Al-Asmaul Husna itu berjumlah 99 ya. Oke, sampai sini paham? Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari beberapa lafal Al-Asmaul Husna atau Asmaul Husna. Oke, kelihatan ya? Oke, jadi kita akan mempelajari tentang Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan Al-Sami. Oke, Al-Alim yang pertama, apa sih itu Al-Alim? Nah, jadi Al-Alim berarti sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Ya, Al-Alim itu sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Nah, contoh dari perilaku yang sesuai dengan Al-Asmaul Husna itu manusia didorong untuk memiliki ilmu pengetahuan. Ya, terus selanjutnya ada Al-Khabir. Nah, Al-Khabir berarti maha memberitahu. Ya, contohnya kalau semisal kalian sudah paham tentang Al-Asmaul Husna dan teman sebangku kalian belum paham, terus kalian menjelaskan, berarti kalian sudah menerapkan perilaku yang sesuai dengan Al-Khabir ini. Dan yang ketiga yaitu ada Al-Basir. Al-Basir itu maha melihat. Contohnya seperti perilaku yang sesuai dengan Al-Basir itu adalah teliti dan mawas diri dalam setiap menjalani pekerjaan. Oke, contohnya seperti kalian sedang mengerjakan ujian, kalian harus teliti, harus sungguh-sungguh gitu ya. Dan yang terakhir ada Al-Sami. Oke, Al-Sami itu maha mendengar. Ya, contohnya perilaku yang sesuai dengan Al-Sami adalah mendengarkan orang tua yang sedang berbicara pada kita atau mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi di depan kelas ya. Nah, selanjutnya bahwa Al-Asmaul Husna ini juga dijadikan sebagai sarana untuk berzikir, untuk pengantar doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, ya. Apa sih contoh penerapan Asmaul Husna, Bu? Oke, contoh penerapan Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari apa sih ya kira-kira? Jadi, contoh perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, tadi tekun belajar. Jadi kalau kalian rajin belajar gitu, rajin sekolah, berarti kalian sudah menerapkan perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna ini. Dan yang kedua yaitu berperilaku jujur. Berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, selanjutnya ada teliti dalam mengerjakan ujian sekolah atau teliti dalam mengerjakan pekerjaan kalian. Nah, selanjutnya yaitu ada senantiasa mendengarkan perintah orang tua, mendengarkan perintah guru. Dan yang terakhir yaitu menjadi pendengar yang baik ya. Oke, karena waktunya sudah hampir habis ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Oh ya, hari ini Ibu kasih tugas untuk mengerjakan soal pada buku paket halaman 80 sampai 83. Oke? Oke, cukup sekian dari Ibu. Tolong untuk ketua kelas pimpin doa. Siap, gerak, doa mulai.
Oke, terima kasih. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelasnya. Monggo dipimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Ya, hari ini berangkat semua. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Ya, alhamdulillah ya, berangkat semua. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau bahas apa ya? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Hari ini kita mau bahas tentang gibah dan tabayun. Nah, ada yang tahu apa itu gibah? Ya, membicarakan keburukan. Terus ada lagi? Ada yang mau berpendapat lagi? Ya, sudah ya. Sebelum kita masuk ke materi tentang gibah, Ibu punya sesuatu. Bisa dibaca ya? Namanya lapak serba ada. Dan di sini berarti semua materi ada di sini ya. Ya, kita buka dulu. Coba. Ya, pengertian gibah ya. Gibah berarti menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain atau kekurangan orang lain yang orang tersebut itu tidak mengetahuinya. Begitu ya, paham? Nah, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'dah yuhibbu ahadukum alla kullu lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan karena sebagai dari perburuk sangka itu merupakan dosa, dan janganlah mencari keburukan dan janganlah menggunjing salah satu dari saudara kalian. Adakah yang di sini suka dengan memakan daging saudaranya sendiri? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Nah, berdasarkan ayat tersebut bahwa dijelaskan menggunjing orang atau berburuk sangka terhadap orang itu merupakan hal yang berdosa ya. Nah, menggunjing orang itu sama halnya dengan memakan daging saudaranya sendiri ya. Kan kalau makan daging saudaranya sendiri buk jijik. Nah, maka dari itu kita itu nggak boleh melakukan hal yang seperti gibah dan menggunjing teman ya. Nih kayak gini contohnya, menggunjing teman di belakang gitu. Itu namanya mengkritik kalau di depan ya. Nah, terus penyebab dari gibah. Yang pertama yaitu bercanda tanpa disadari merendahkan orang lain. Terus yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Terus yang terakhir yaitu membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri, begitu. Jadi kalau penyebab gibah itu salah satunya itu membicarakan keburukan untuk mengangkat derajatnya sendiri kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu cara menghindari gibah. Nah, Ibu meminta untuk salah satu anak maju untuk membuka ini
cara menghindari gibah. Yuk kepada Mbak Diva silakan dibacain ya. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Ya, cara menghindari gibah yaitu berintrospeksi diri. Kalau kita itu lebih banyak salahnya dibanding orang lain gitu. Introspeksi diri saja dibanding kita membicarakan keburukan orang lain. Ya, terima kasih ya Mbak Diva. Ya, untuk selanjutnya kita bahas tabayun. Tabayun, ini tabayun. Secara bahasa yaitu mencari informasi, kejelasan informasi. Jadi di sini kita nggak asal menerima informasi lalu di-share dan diberikan kepada orang lain. Gunanya tabayun ini untuk mencari kejelasan hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah tabayun merupakan proses dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap yang tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Nah, kalau semisal ada berita masuk kayak gitu ya, kayak kalian menggunakan handphone terus ada berita masuk. Nah, itu diusahakan itu diteliti dulu dan dicari kebenarannya. Belum tentu berita itu jelas, mungkin saja itu tidak benar atau hoax. Nah, cara menghindari hoax itu yang pertama itu kita harus mencari kejelasan dari berita tersebut. Terus memeriksa sumber informasinya. Nah, ini informasi dari mana gitu biar jelas. Terus verifikasi fakta. Nah, apakah benar berita itu benar atau tidak? Terus periksa tanggal dan konteks. Nah, kapan itu terjadi dan berita tersebut itu konteksnya itu sesuai apa tidak. Terus perhatikan gaya bahasa dan judul sensasional. Nah, biasanya kalau berita hoax itu kayak dibuat-buat jadi dilebih-lebihkan kata-katanya, ya apa enggak? Nah, iya. Terus yang terakhir itu jangan mudah terprovokasi, kayak semisal berita masuk itu langsung percaya, itu jangan ya. Itu. Terus yang terakhir adalah hikmah tabayun. Nah, gunanya kita melakukan tabayun yaitu untuk menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Semisal kita dapatnya berita ternyata tidak sesuai. Nah, itu untuk menghargai orang lain gitu. Terus berhati-hati dalam menerima berita. Terus berbaik sangka terhadap sesama. Nah, terus yang terakhir sebagai untuk persatuan dan kesatuan. Begitu. Paham ya sampai sini ya? Ya, kita sambung di pertemuan selanjutnya. Kepada ketua kelas mohon dipimpin doa ya. Siap, gerak, doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Siap, gerak, doa mulai. Selesai. Oke, hari ini berangkat semua ya anak-anak ya. Berangkat semua, Bu.
Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang tugas Nabi dan Rasul yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan sampai 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Nah, setelah kita belajar tentang tugas Nabi dan Rasul, sekarang kita belajar tentang meneladani sifat wajib Nabi dan Rasul. Ada berapa sifat wajib Nabi dan Rasul, Mbak Hasna? Iya ya, betul. Yang pertama apa ya, Mbak Ida? Sidik, Artinya? jujur. Iya, bagus. Yang kedua apa, Mas Umam? Amanah, Bu. Artinya? Dapat dipercaya. Ya, yang ketiga apa, Mbak Amel? Tabligh, Artinya? menyampaikan Kebenaran, ya betul. Yang keempat apa, Mbak Fitri? Artinya? Iya, bagus sekali. Karena kalian sudah tahu ya, sifat wajib Nabi dan Rasul itu ada 4. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuat contoh meneladani sifat wajib Nabi dan Rasul agar kalian menjadi generasi digital yang berkarakter. Ibu kasih contoh ini mohon maaf, ini buah mangga. Ya, nanti kalian menulis contohnya di sini. Terus kalian pasang di pohon sifat ini. Mohon maaf ya, pohonnya melayot-melayot. Nggak apa-apa ya. Ya ini nggak disiramin, jadi layu. Oke, Ibu langsung bagi 2 kelompok ya. Ini nanti saja. Kelompok 1 dari Mbak Hasna sampai Mas Umam. Kelompok 2 dari Mbak Salsa sampai Mbak Elva ya. Ibu langsung bagi, nanti ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 ya kelompoknya ya. Yang 5 nanti 4 member itu nanti membuat contoh. Yang 1 nanti membuat studi kasus. Dari kelompok 1 yang membuat studi kasus nanti Mas Umam. Kelompok 2 yang menjawab studi kasus nanti ada Mbak Elva dan Mbak Fitri. Langsung Ibu bagi ya. Boleh langsung dikerjakan, boleh diskusi juga. Ini buah kuliah. Bukan, itu buah mangga ya. Silakan, boleh langsung dikerjakan. Ditulis ya, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit. Nanti Ibu minta, perhatikan ya anak-anak ya, nanti Ibu minta dari kelompok 1 itu Mbak Ida untuk menempelkan. Dan kelompok 2 Mbak Salsa untuk menempelkan ke pohon sifat ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Selesai, Bu. Oke, langsung saja Mbak Ida dan Mbak Salsa silakan maju dan ditempel. Silakan. Ini sudah ada kodenya. Amanah, langsung ditempel di sini saja. Kok nggak nempel deh? Nempel. Enggak, ini dapat pahala saja. Nanti Ibu minta Mbak Salsa dan Mbak Ida membacakan 1 daun, 1 contoh meneladani sifat tersebut saja ya. Baik, Bu. Nempel. Oke, langsung dibaca saja Mbak Ida. Sini. Sidik dibaca contohnya 1. Sidik, contohnya itu membuat akun media sosial dengan identitas asli. Ya, terus? Sifat yang kedua itu amanah. Contohnya itu tidak menyebarkan konten tanpa izin, harus menghormati hak cipta. Ya, betul. Terus Mbak Salsa. Tabligh, jika menemukan berita hoak, kita membantu meluruskan dengan berita yang benar. Fatona, menggunakan waktu secara produktif untuk belajar keterampilan baru. Oke, semua jawabannya sudah bagus sekali. Beri tepuk tangan.
Oke, Mbak Salsa, Mbak Ida boleh kembali. Oke. Oke, sekarang yang studi kasus sudah selesai. Sudah, Bu. Oke, boleh berdiri Mas Umam, Mbak Fitri, Mbak Elva. Boleh maju ke depan. Langsung dibacakan saja Mas Umam. Oke. Arif adalah seorang siswa kelas 8 yang sering menggunakan media sosial. Suatu hari ia menemukan berita yang viral, namun belum jelas kebenarannya. Banyak teman-temannya yang langsung membagikan berita tersebut tanpa memverifikasi. Apa yang seharusnya Arif dilakukan untuk menerapkan sifat sidik saat menghadapi berita tersebut? Oke, saya kasih waktu Mbak Elva dan Mbak Fitri untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, sudah selesai? Sudah, langsung dijawab. Arif seharusnya memeriksa berita tersebut sebelum membagikannya dan mungkin memberitahu teman-temannya tentang kesalahan informasi tersebut. Ya, betul. Sekarang Mbak Fitri. Kejujuran penting dalam bermedia sosial agar tidak menyebarkan informasi yang salah yang dapat merugikan orang lain dan menyebarkan kebohongan. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih Mbak Elva, Mbak Fitri, Mas boleh duduk. Oke, jadi dari kita menerapkan sifat wajib Nabi dan Rasul, ya kita dapat mengambil contoh positif dalam bermedia sosial agar menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke, sekian dari Ibu. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu, Mas Umam. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Semoga kita dapat bertemu lagi di minggu selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, monggo dipersilakan untuk Mas Umam selaku ketua kelas memimpin doa, Mas. Monggo. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Oke, baik. Loh, ini terlambat ya? Aduh, maaf Pak. Nggak apa-apa. Kesiangan Pak. Terlambatnya kenapa Mas? Kesiangan. Semalam belajar apa begadang main gak Mas? Main. Oh, nggih. Ya sudah. Lain kali diperbaiki nggih Mas. Nanti kalau itu bisa diusahakan lebih awal, kalau enggak mengabari ketua kelas ataupun guru ya. Oke, sudah monggo silakan duduk. Nggih. Oke, saya presentasi dulu ya. Ini berarti hadir semua ya, selain Mas Arif tadi yang terlambat sedikit ya. Oke, baik. Udah ada yang tahu pada pertemuan kali ini akan membahas materi tentang apa? Belum ya? Oke. Pada kesempatan pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa itu moderasi beragama. Nah, sebelum kita lanjut, yang pertama kita harus memahami apa itu moderasi dulu. Nah, apa sih moderasi beragama itu? Yang pertama kita bisa berpacu pada sikap, tindakan atau perbuatan yang dimana kita berlaku adil, tidak terlalu condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Nah, kita bisa melihat juga bahwasanya terdapat dalil Al-Quran yang menjelaskan atau
mensiratkan tentang apa itu moderasi. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang bunyinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasaton di sini berarti adalah umat yang berada di tengah-tengah. Oke. Nah, Bapak bacakan ya arti dari Quran surah Al-Baqarah. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan. Nah, wasaton itu seperti yang sudah tercantum tadi, wasaton adalah suatu pertengahan. Berarti di situ kita tidak condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu menghadap kepadanya, melainkan untuk kami ketahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Sesungguhnya perubahan kiblat itu adalah suatu cobaan besar, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan sekali-kali Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu. Sesungguhnya Allah terhadap manusia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya yaitu moderasi beragama. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, moderasi beragama itu secara singkatnya yaitu cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang moderat dan tidak ekstrim. Nah, selain moderasi, pengertian moderasi tadi terdapat konteks dalam moderasi beragama. Yang pertama yaitu Mas Arifin diperhatikan ya Mas ya. Jangan ngobrol sendiri, oke? Nah, yang pertama yaitu tidak ekstrim, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak ekstrim di sini dimaksud tidak terlalu fanatik dalam beragama, tapi kita juga harus teguh pendirian tentang agama kita. Kemudian ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita harus mengedepankan nilai kemanusiaan walaupun kita berbeda agama. Dan kemudian toleransi. Toleransi kita sebagai sesama manusia, dan di Indonesia beragam budaya dan peninggalan sebagainya, kita harus saling toleransi. Selain itu ada juga prinsip moderasi, yaitu ada 4. Yang pertama tawasud, jalan tengah, kemudian wasatiyah atau keseimbangan, kemudian tasamuh atau toleransi, kemudian al-adl atau adil itu adalah keadilan. Nah, contohnya yaitu contoh tindakan langsung dari moderasi beragama yaitu menghargai perbedaan pendapat. Kemudian toleransi dalam beribadah. Kita beribadah itu tidak boleh memaksakan ataupun bagaimana orang lain beribadah kita mengomentari dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi berdialog dalam masyarakat. Kita juga harus sering-sering menjalin komunikasi dengan masyarakat. Nah, oke, Bapak punya permainan di sini seputar tentang toleransi ataupun moderasi beragama. Bapak minta kepada 2 orang siswa untuk maju ke depan. Nanti ini sebagai target, namanya dartboard pendidikan. Nah, nanti di sini ada nomor-nomor dan di sini terdapat misalkan nomor 1, nanti Bapak berikan soal nomor 1, nomor 2, nomor 2. Begitupun seterusnya. Oke. Saya minta kepada monggo siapa dulu yang angkat tangan? Coba ada yang mau enggak? Oh, Mas Arifin. Oke, Mas Arifin. Satu lagi? Perempuan, Pak. Perempuan? Ya udah, Mbak Elva, maju ya. Oke. Sebentar. Nah, nih Mas Arifin, coba 1 dilemparkan ya ke targetnya. Di sini, Pak. Nggak apa-apa udah. Nah, dapat nomor 3 ya. Nah, di sini Bapak berikan soal nomor 3. Oke. Nah, coba dibaca. Tuh, soalnya dibaca coba. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan soal dari Bapak. Apa saja contoh sikap moderasi? Apa tadi ya? Benar, Pak. Apa coba? Oh ya, toleransi. Ya, betul. 1. Terus apa lagi? Berdialog. Oke, betul. Terus apa lagi? Bersama. Ya. Terus ada kayak Pancasila, keadilan. Oh, keadilan. Betul. Oke, beri tepuk tangan kepada Mas Arifin. Oke, ya boleh dipersilakan duduk. Oke, terima kasih Mas Arifin. Ini ngomong-ngomong waktunya tinggal sedikit ya. Bu siapa itu? Selanjutnya udah mau masuk lagi apa ya?
jam pelajaran berikutnya. Oh iya. Bu Fitri Nur Fauzia apa ya? Oh, iya. Oke. Oh ya udah. Kalau begitu mungkin Bapak cukupkan. Nah, kesimpulan pada siang hari ini yaitu kita sebagai umat muslim harus saling menghargai walaupun kita berbeda-beda. Seperti yang tertera dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua sebagai bangsa Indonesia. Oke. Baik. Saya akhiri pelajaran pada kesempatan kali ini. Monggo kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang Ibu mau tanya. Sekarang berangkat semua ya? Berangkat semua, Bu. Oh ya, berangkat semua. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat Allah. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu malaikat? Saya, Bu. Apa Mbak Ida? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang dibuat dari cahaya, Bu. Oh iya, benar. Jadi anak-anak, malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari apa? Dari cahaya ya. Nah, di sini malaikat juga termasuk dalam rukun apa? Rukun iman. Rukun iman yang kedua ya. Jadi iman kepada Allah. Nah, di sini maksud dari rukun iman yang kedua adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, maaf. Nah, itu adalah kita harus mempercayai bahwasanya Allah telah menciptakan malaikat walaupun tidak nampak, karena malaikat itu diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah, sehingga malaikat diciptakan itu tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah merasa letih, terus dia hanya bertugas untuk mengabdikan dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Kok pada ngantuk sih, Nak? Oh iya ya, oke. Nah, di sini juga dijelaskan dalam surat Al-Anbiya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat di sisinya, dan malaikat-malaikat di sisinya itu untuk menyembah dan tidak pernah merasakan
letih. Seperti itu ya anak-anak, jadi jelas. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Sebenarnya malaikat itu banyak ya anak-anak ya, ada beribuan. Tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Nah, yang pertama ada malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas apa? Memberi rezeki. Terus Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, dan Raqib mencatat amal baik. Terus Atid mencatat amal buruk. Mungkar dan Nakir, iya. Malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga, oh kok Uin enggak ya? Iya, jadi menjaga surga. Nah, dari sini kita sudah tahu ya anak-anak bahwasanya kita harus merasa diawasi oleh Allah dan oleh malaikat. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya. Apa perbedaan malaikat dan manusia? Oh, pertanyaannya perbedaan manusia dan malaikat. Jadi gini ya, Mbak Iva, untuk malaikat itu adalah makhluk yang gaib, tidak nampak ya, tidak bisa dilihat. Tapi kita harus meyakini, sedangkan malaikat itu bisa dilihat kan, cantik dan gantengnya. Terus perbedaannya lagi, manusia makan dan minum, sedangkan malaikat itu tidak makan dan minum. Malaikat selalu beriman, sedangkan manusia tidak, kadang-kadang iman, kadang-kadang turun imannya, seperti itu. Terus ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Apa keistimewaan dari malaikat, Bu? Nah, keistimewaannya itu tadi, Mbak. Jadi keistimewaannya adalah malaikat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang, ya dilarang Allah, seperti itu. Terus juga kan kayak kita imannya kadang naik, kadang turun, seperti itu ya. Ya mungkin Ibu cukupkan ya pertemuan pada kali ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Ya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Kita semua masih diberikan nikmat yang luar biasa ini, sehingga kita semua bisa berkumpul, bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kita bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Oke, Ketua Kelas Mas Umam silahkan untuk bisa memimpin doa. Siap, gerak, doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih.
Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya terlambat. Kenapa telat? Semalam begadang Pak. Begadang. Iya Pak. Terus siangan. Iya kesiangan Pak. Bangun udah jam 7 tadi Pak. Itu salah kamu ya. Kalau telat itu mengganggu pelajaran. Iya Pak. Merugikan kamu sendiri dan merugikan teman-teman kamu. Oke Pak. Jadi jangan diulangi lagi ya. Siap. Tidur sesuai jam yang sudah ditentukan oleh orang tua kamu. Iya Pak. Ya udah nggak apa-apa, silahkan. Ya, Makasih Pak. sama-sama. Ya, silahkan. Baik, anak-anak, pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai inspirasi Al-Quran tentang melestarikan alam dan juga menjaga kehidupan. Perlu kita ketahui, kita di sini semua adalah manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan oleh akal, kita harus bisa berpikir. Ada dua pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, melestarikan lingkungan. Kemudian yang kedua, itu mensyukuri nikmat Allah. Kita bahas yang pertama. Mas Eva, tolong diperhatikan ya. Jangan bicara sendiri. Ya, tolong bisa diperhatikan. Yang pertama, kita akan membahas melestarikan lingkungan. Caranya sih gimana sih cara kita melestarikan lingkungan? Salah satunya itu kita tidak membuang sampah sembarangan. Mas Umam, ketika Mas Umam membuang sampah, apakah di sungai? Iya Pak. Iya. Iya Pak. Jangan ya. Jangan ya Mas Umam. Perlu kita ketahui, ketika kita membuang sampah di sungai, maka sungai akan tersumbat. Maka akan pintar sekali akan mengakibatkan sebuah banjir yang akan merugikan kita. Begitupun ketika sungai tersebut tidak penuh dengan sampah atau bisa dikatakan sungai tersebut itu bersih, maka kita akan bisa menikmati suasana sungai tersebut, suasana alam sungai tersebut. Kemudian yang kedua kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, balik lagi kepada pernyataan yang pertama tadi, sungai. Ketika sungai bersih, kita dapat mensyukuri sungai tersebut. Sungai tersebut itu nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita. Kita bisa mengambil ikan, kita bisa mandi, betul sekali. Kemudian bisa mencuci pakaian dan lain sebagainya. Oke. Di sini Pak Guru akan menampilkan gambar. Terlihat ya? Terlihat? Lihat Pak. Lihat ya? Makanan saya Pak. Ya. Coba tolong deskripsikan gambar yang ada di depan ini. Pak Guru minta Mas Faisal. Pak, itu namanya pisang Pak, terus memiliki jantung yang berwarna merah. Nah, pisang biasanya itu dimakan sama manusia sebagai makanan untuk biasanya breakfast ataupun yang lainnya. Gitu Oke. Pak. Terima kasih. Betul sekali. Ini merupakan pohon pisang yang sudah berbuah. Dan buah tersebut bisa kita makan. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian ada gambar lagi, contoh. Ini adalah orang sedang tawuran. Jangan ditiru ya. Karena ketika tawuran itu merusak nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nikmatnya itu nikmat nyaman. Ketika betul nikmatnya nikmat damai. Ketika tawuran itu tidak ada nikmat damai, tidak ada nikmat nyaman. Dan ketika tawuran akan menjadi seperti ini, bisa membuat rumah rusak. Dampaknya itu seperti ini, salah satu dampaknya. Tertera dalam Quran surat Ar-Rum yang berbunyi,
Toharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydil nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'asa ayyarji'u, yang memiliki arti telah tampak kerusakan darat dan laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, itu adalah salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kerusakan di bumi. Oleh karena itu penting kita sadari, penting kita lakukan, kita harus bisa merawat lingkungan agar lingkungan di sekitar kita terlihat nyaman, bersih, dan damai. Ketika lingkungan kita memiliki keadaan yang bersih, nyaman, maka hidup kita akan berkah. Hidup kita akan terasa lebih enak dan tidak merasa tersinggung atau merasa tidak enak. Baik, untuk materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa pulang. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Tetap jaga kesehatan. Minggu depan kita masih belajar seperti ini biasa. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ya, dari Pak Guru sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu minta tolong memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum mulai ya, Ibu mau nanya dulu. Ada yang tahu hari ini kita mau bahas apa? Belum? Jadi hari ini kita akan bahas tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Tahu nggak sholat itu apa? Ibadah. Oke. Baik, sebelum Ibu menjelaskan, jadi dari pelajaran ini tujuannya semoga anak-anak Ibu semuanya bisa menerapkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, bertawakal yang pastinya istiqomah dalam menjalankan ibadah. Kemudian juga ada sedikit pretest untuk materi pada hari ini. Jadi ini Ibu ada soal, kemudian dari anak-anak Ibu minta tolong mengisi ya ini. Nanti sembari Ibu menjelaskan, didengarkan karena nanti apa yang dijelaskan itu ada jawaban, ada dari soal ini ada jawaban dari apa yang Ibu jelaskan. Seperti itu ya. Dikumpulkan hari ini juga kan nanti akan dinilai, oke? Kamu nggak ulang. Oke, kita mulai ya. Yang kita itu akan membahas
ada 4 poin. Yang pertama itu kita bahas makna sholat dan zikir. Sholat itu berarti secara bahasa itu artinya adalah doa. Kemudian kalau secara istilah adalah segala perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya. Kemudian ada makna zikir. Zikir secara bahasa itu adalah mengingat. Iya benar, mengingat. Kemudian secara istilah itu adalah perbuatan atau di mana suatu kegiatan untuk kita mengingat Allah dengan upaya supaya lebih dekat dengannya, seperti itu. Dengannya dengan Allah ya, bukan dengan dia. Kemudian ada dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua itu sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Jadi dengan kita melaksanakan sholat, kalau kita rajin sholat terus juga bertawakal ya, itu pasti akan timbul rasa takut melakukan dosa, seperti dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, bahkan dosa dengan diri sendiri, seperti itu. Jadi sholat ini bisa mencegah kita melakukan hal yang tercela atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian yang poin ketiga ada yaitu hikmah. Hikmah kita melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama itu kita bisa merasa hubungan dengan Allah itu baik karena kita selalu melaksanakan perintahnya. Yang kedua yaitu ada kita selalu merasakan kedamaian, aman, pokoknya merasakan selalu dilindungi oleh Allah. Kemudian ada poin yang keempat, gimana sih kita itu bisa mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama itu yang pastinya harus ada niat yang tulus dari hati, supaya ingin melakukan. Seperti kalau kita niatnya emang tulus kan pastinya tidak ada rasa keberatan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua jangan menunda sholat, seperti itu. Kemudian ada bertemanlah dengan orang yang rajin sholat, karena biasanya kita itu biasanya ikut-ikutan ya. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang rajin sholat, otomatis kita akan senang ikut-ikut. Jadi kan kalau misalnya dia ngajak sholat tapi kita misalnya males, tapi ntar lihat dia sholat masa aku enggak, kayak gitu ya. Nah sebelum ibu tutup, ibu minta dikumpulin, ketua kelas ibu minta tolong kumpulin hasil yang tadi. Sudah dijawab semua? Sudah. Oke, good. Tahu nggak sih apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Ibu minta tolong kepada Mbak Hasnah, dapat apa yang dari udah ibu jelaskan tadi? Oke, good. Ibu rasa cukup sekian ya. Sama nanti setelah ini akan ada tugas, yaitu mencari sumber atau mencari jurnal yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Iya, jurnal. Ibu rasa cukup sekian ya. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Oh iya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ibu minta tolong pimpin doa. Siap, doa mulai. Selesai. Baik, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.